Suatu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Makfira Awadina Ratuloli, absen 14 dari kelas 2D Jaringan Telekomunikasi Digital. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal saya mata kuliah praktikum mikrokontroler 2 yang proposalnya sudah kami kirimkan, dan ini penjelasannya lewat PPT. Nah, untuk judulnya di sini judul saya prototipe keamanan pintu kamar kos berbasis Internet of Things. Jadi sebenarnya apa sih prototipe keamanan pintu kamar kos berbasis Internet of Things itu? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini merupakan tujuan dari pembuatan prototipe keamanan pintu kamar kos itu. Jadi sebenarnya apa sih tujuan dari pembuatan prototipe keamanan pintu kamar kos itu? Nah, di sini intinya tujuannya itu ada dua, untuk menjaga keamanan pintu kamar kosnya dan juga memudahkan pemilik kamar kosnya untuk masuk ke dalam ruangannya tersebut. Terus, nah di sini karena persyaratannya itu menggunakan 2 input dan juga keluarannya 2 output. Jadi masukannya 2, keluarannya juga 2. Di sini untuk inputannya saya menggunakan sensor fingerprint, tapi sensor fingerprint yang ada di smartphone. Jadi bukan langsung beli sensor fingerprintnya ya. Terus yang kedua saya pakai sensor ultrasonik. Terus untuk keluarannya, outputnya saya memakai solenoid. Nah, solenoid ini kan pengunci, jadi dia akan dibantu oleh relay. Nah, nanti sensor fingerprint yang akan membuka solenoidnya. Terus untuk sensor ultrasonik, di sini keluarannya itu adalah motor servo. Nanti motor servo yang akan menggerak untuk membuka pintu, seperti itu. Lanjut, ini cara kerja sistemnya. Nah, cara kerja sistemnya, yang pertama, sensor fingerprint pada smartphone mendeteksi sidik jari yang dimasukkan. Sebelumnya, si pemilik harus sudah mendaftar sidik jarinya ke sistemnya. Kemudian, jika sidik jari yang dimasukkan dapat terdeteksi, maka kunci solenoidnya akan terbuka. Selanjutnya, sensor ultrasonik mendeteksi jarak benda atau orang. Jika penghuni sudah mulai mendekati pintu kamarnya, maka sensor ultrasonik akan memberikan sinyal atau perintah ke motor servo. Lalu, motor servo akan bergerak untuk membuka pintu kamar kosnya. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada blok diagramnya. Untuk blok diagramnya, di sini untuk inputannya udah saya jelaskan tadi, ada sensor fingerprint dan juga sensor ultrasonik. Di sini yang sensor ultrasonik yang dipakai adalah HCSR04. Lalu ada ISP-nya, outputnya relay, solenoid, ada motor servo. Ini ada wifi, internet, database, dan smartphone. Untuk nah, di sini ada sensor fingerprint sebagai inputannya dan sensor ultrasonik. Di sini ISP32 itu sebagai komunikasi data nirkabel untuk mengirim data sensor ke fingerprint agar dapat diakses oleh Android. Jadi sebenarnya ISP32 ini tuh sebagai alat transportasi gitu loh, untuk penyimpanan data sementara. Jadi dari kayak sensor ultrasonik memberikan data, memberikan masukannya kepada ISP, nanti ISP yang akan meneruskannya ke motor servo, begitupun fingerprint. Jadi dia akan memberikan data ke solenoid, memberikan perintah dari fingerprint.
Terus ESP32 ini kan harus terhubung dengan WiFi. WiFi memerlukan internet untuk aksesnya, jadi nggak bisa terlepas dari yang namanya internet. Terus di sini ada database, nanti pakai Firebase. Firebase ini cuman sebagai database ya, untuk menyimpan data dari sensor yang dimasukkan, kayak sensor ultrasonik, menyimpan data dari sensor ultrasonik dan juga pengunci otomatisnya, solenoidnya, seperti itu. Terus di sini ada Androidnya. Seperti biasa, Android ini yang nanti menjadi telekontrolnya. Jadi nanti pemiliknya akan membuka pintunya dengan cara memasukkan sidik jari pada smartphone-nya. Jadi nanti dibuat aplikasi dari Kodular itu. Jadi nanti didesain dari aplikasi Kodular untuk bisa membuka pintunya menggunakan sensor fingerprint di software-nya nanti. Seperti itu. Terus di sini yang pertama, sensor fingerprint pada smartphone akan mendeteksi sidik jari yang dimasukkan oleh pemiliknya. Jadi kayak pemiliknya udah mau memasuki kamar kosnya tapi belum dalam jarak yang dekat, maka pemilik akan langsung memasukkan sidik jarinya yang sudah terdaftar, lalu mengirimkan datanya tersebut kan ke ESP. Terus nanti ESP akan meneruskan kembali ke solenoid. Jadi jika sidik jarinya pada fingerprint terdeteksi, maka solenoid penguncinya ini akan terbuka. Terus kalau si pemiliknya sudah mulai mendekati mendekati pintu kamar kosnya, maka ultrasonik akan bekerja, yaitu dia akan mendeteksi jarak dari pintu ke pemilik kamar kos pemiliknya tersebut, orangnya tersebut, lalu sama mengirimkan datanya ke ESP. Terus nanti akan keluarannya itu merupakan motor servo. Kalau jaraknya udah terdeteksi oleh sensor, udah dekat, maka motor servo akan bergerak untuk membukakan pintunya. Jadi pintu kamar kosnya bisa langsung terbuka. Seperti itu. Lanjut. Nah, untuk flowchartnya di sini ada pertama start, sistem berjalan. Terus fingerprint mendeteksi sidik jari. Nah, di sini ketika fingerprint mendeteksi sidik jari, jika tidak, pengunci terbuka atau tidak. Jika tidak, maka dia akan mengirim notifikasi ke smartphone. Jadi nanti untuk desain membuat software pada Kodularnya itu seperti itu. Jika fingerprint yang dimasukkan misalnya tidak terdaftar di sistemnya, maka akan mengirim notifikasi ke smartphone. Terus jika kalau penguncinya terbuka, ya berarti ultrasonik akan mendeteksi jarak dari pintu ke pemiliknya yang sudah mendekati pintu kamar kosnya tersebut. Terus kalau ultrasoniknya sudah mendeteksi adanya orang di dekat pintu, maka motor servo akan bergerak membuka pintu. Seperti itu, simple banget sebenarnya. Oke. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai.